Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Biners ID. Oke teman-teman, kali ini kita mau latihan soal untuk persiapan ujian, baik itu ujian SKB maupun P3K perawat, baik dari teman-teman JF perawat terampil maupun ahli pertama. Nah, ini kita akan mencoba latihan soalnya berdasarkan peraturan terbaru dari Kemenpan RB ya, yang mana peraturan ini ditujukan buat teman-teman yang akan mengikuti ujian SKB. Tetapi ini juga penting untuk teman-teman pelajari yang akan mengikuti ujian P3K juga ya, karena intinya sama berdasarkan standar profesi keperawatan. Oke, yang kali ini kita akan bahas seputar praktek keperawatan berdasarkan prinsip etik, legal, dan peka budaya. Ya, kita mulai dari situ, teman-teman. Oke, nah ini adalah materi pokok atau mungkin lebih mudahnya kita sebut sebagai kisi-kisi teman-teman yang akan melakukan ujian SKB ya. Bisa jadi ini juga dipakai oleh teman-teman yang akan melakukan ujian P3K. Kalau kita lihat di sini bahwa di sini seperti ujian P3K juga ya, ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Ya, ini sama ya. Yang mana untuk kemampuan umum ya teman-teman, kalau kita lihat di sini dia mengacu pada standar profesi keperawatan gitu ya. Ya, ini juga kemungkinan sama. Kemudian untuk yang kemampuan khususnya dia mengacu pada kamus kompetensi keperawatan. Ini juga kemungkinan sama. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu tadi ya, yang praktek keperawatan berdasarkan etik, legal, dan peka budaya. Itu kita akan bahas latihan soalnya ya. Nah, sebelum latihan soal teman-teman, kita mau bahas ini dulu ya, agar ketika kita mempelajari latihan soal itu kita akan mudah memahaminya terlebih dahulu isinya apa gitu ya. Dan teman-teman, ini ada yang namanya ebook terkait dengan standar profesi keperawatan ya. Silakan teman-teman bisa searching di Google, itu pasti ada ya, teman-teman download itu, baca itu. Nah teman-teman, bahwa tadi kalau kita lihat di kisi-kisi ataupun materi pokok itu pasti dia bersumber yang pertama itu di standar profesi, maka penting kita untuk mempelajari dulu apa sih isi dari standar profesi keperawatan ini ya. Nah, itu nanti teman-teman di dalamnya ada terkait dengan praktek berdasarkan etik, legal, dan kebudayaan ya gitu ya. Nanti isinya ada praktek keperawatan profesional, kepemimpinan dan manajemen, pendidikan dan penelitian, pengembangan kualitas personal dan profesional, teman-teman ya. Oke. Nah, standar kompetensi perawat ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan berupa asuhan keperawatan oleh perawat yang kompeten. Jadi teman-teman, kenapa sih kita harus bersumber atau mengacu pada standar kompetensi perawat? Karena kita itu penyedia layanan ya, dimana untuk penyedia layanan itu harus memberikan jaminan kepada yang menerima layanan atau masyarakat ya. Berupa apa? Berupa asuhan keperawatan secara profesional, karena mereka diberikan layanan oleh kita sebagai perawat yang kompeten, dimana tahu kita ini kompeten itu harus dibuktikan dengan kita mematuhi standar kompetensi perawat ini ya. Jadi penting juga ya kita mempelajari standar kompetensi perawat. Oke, nah nanti teman-teman akan lihat di ebook itu terkait dengan area praktek keperawatan berdasarkan etik, legal, dan peka budaya. Nah ini teman-teman mungkin yang cari deskripsinya itu apa, itu ada di ebook tersebut teman-teman ya. Kita lihat isinya. Yang pertama ya, kompetensi inti: mampu melakukan praktek keperawatan berdasarkan praktek etik, legal, dan peka budaya. Lulusan perawat mampu, nah ini sebenarnya ditujukan untuk seluruh perawat yang telah lulus ya. Yang pertama, praktek keperawatan berdasarkan etik ya. Jadi nanti ketika kita melakukan praktik, bahwa kita itu tidak hanya melakukan praktek saja, tetapi kita melakukan praktek ada sumbernya loh, kita melakukannya berdasarkan etik ya.
Maka ketika kita mau melakukan praktek berdasarkan etik, yang pertama kita harus paham dulu konsepnya. Paham konsep terkait dengan etik, norma agama, budaya, hak asasi manusia dalam pelayanan keperawatan ya. Jadi kita harus paham konsepnya dulu teman-teman. Kemudian menghargai perbedaan latar belakang, agama, budaya, dan sosial antara klien dan perawat. Kemudian memprioritaskan kepentingan klien dalam pemberian pelayanan keperawatan, menjaga hak privasi klien, menjaga rahasia klien yang diperoleh karena hubungan terapeutik ya. Nah, ini selanjutnya menjaga kesehatan diri perawat sehingga tidak berdampak kepada klien, menghindari konflik kepentingan dengan klien dalam memberikan pelayanan kesehatan, menunjukkan sikap empati dan kepedulian atau caring dalam pemberian pelayanan keperawatan, menjaga dan membangun hubungan profesional sesama perawat dan dengan profesi lain untuk pelayanan keperawatan bermutu, melindungi klien dari pelayanan kesehatan yang tidak bermutu, berpartisipasi aktif dalam pengembangan keprofesian untuk menjaga kualitas pelayanan keperawatan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bisa simpulkan bahwa yang namanya praktek keperawatan berdasarkan etik ini tidak hanya fokus pada klien saja, tetapi juga fokus kepada perawat juga ya, untuk menjaga kualitas profesi keperawatan. Nah, etika keperawatan yang sering kita mungkin baca atau sering kita dengar itu terkait dengan seperti yang autonomi, itu menghormati hak pasien ataupun apa yang diputuskan pasien kita hormati. Kemudian ada normal efisien, kita tidak merugikan pasien dalam melakukan asuhan. Kemudian beneficent, kita melakukan yang terbaik buat pasien. Kemudian ada justice, kita harus bersikap adil terhadap semua pasien. Kemudian ada veracity, kita harus jujur kepada pasien maupun keluarganya. Kemudian ada fidelity, selalu menepati janji kepada pasien. Kemudian ada confidentiality, menjaga kerahasiaan setiap pasien ya, dimana kerahasiaan ini harus kita jaga baik pasiennya itu masih hidup maupun sudah meninggal, kita harus jaga juga. Ada yang menambahkannya yaitu akuntabilitas, artinya kita melakukan asuhan keperawatan ini berdasarkan SOP ataupun standar keprofesionalan profesi kita gitu ya, itu akuntabilitas. Oke, nah selanjutnya yang kedua teman-teman ada praktik keperawatan berdasarkan legal. Kalau kita dengar kata legal, artinya itu kaitannya dengan hukum, dengan aturan, dengan undang-undang ya, baik itu undang-undang kesehatan maupun keperawatan ya. Jadi kita harus paham juga terkait dengan legalitas praktek keperawatan ya. Yang pertama teman-teman, di sini ada poin memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan keperawatan. Jadi kita harus paham dulu aturannya ya. Kemudian yang kedua, melakukan praktek keperawatan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan keperawatan. Jadi tidak hanya paham tetapi kita praktekkan juga. Kemudian menunjukkan sikap sadar hukum dalam pelayanan kesehatan dan keperawatan. Selanjutnya yang ketiga itu ada praktek keperawatan berdasarkan peka budaya. Nah, ini kalau misalkan udah dengar kata budaya, artinya ada kaitannya dengan adat istiadat ataupun kebiasaan masyarakat yang mana biasanya ada juga berbeda terkait dengan pemilihan perawatan ataupun pengobatan dalam kesehatan gitu ya. Di sini ada poinnya. Pertama ada menggunakan pendekatan budaya untuk meningkatkan mutu pemberian pelayanan keperawatan.
Kemudian yang kedua, mendorong kemandirian masyarakat dengan basis budaya setempat untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Jadi kita tahu bahwa pasien atau klien itu datang ke fasilitas kesehatan itu untuk meminta pertolongan asuhan keperawatan dan juga pengobatan ya. Jangan sampai ketika kita melakukan asuhan keperawatan dan juga kolaborasi pengobatan itu, prinsip yang mereka pegang atau kebiasaan yang mereka pegang atau budaya ataupun adat istiadat yang mereka pegang itu terlanggar ya. Kita jangan sampai seperti itu. Tapi kita juga harus memperhatikan teman-teman bahwa yang namanya budaya, teman-teman harus membuka lebar bahwa yang namanya budaya itu tidak hanya budaya adat istiadat saja ya, tetapi teman-teman ada juga budaya terkait dengan perilaku kesehatan, itu termasuk juga budaya. Kalau misalkan itu menjadi kebiasaan klien maupun keluarga pasien gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus ingat juga bahwa yang namanya pendekatan budaya itu ada tiga. Ada yang namanya kita bahasa mudahnya itu kita ikutin budaya tersebut kalau misalkan budaya tersebut tidak bertentangan sama kesehatan ya. Contoh misalkan teman-teman ada yang budayanya ketika bangun tidur teman-teman minum berapa gelas air putih. Nah, itu boleh, itu budaya ya. Itu bisa disebut budaya ataupun kebiasaan misalkan klien ya, itu nggak apa-apa karena tidak bertentangan dengan kesehatan. Kemudian ada juga budaya yang mana dia perlu dialihkan, perlu digantikan. Contoh misalkan ada budaya yang memegang prinsip bahwa ketika dia seorang pasien setelah melakukan operasi sesar, misalkan dia tidak boleh makan makanan yang baunya amis ya, contoh misalkan ikan ya, padahal kita tahu bahwa ikan ini dia mengandung tinggi protein, yang mana protein ini dia dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, kalau misalkan bisa kita substitusi ataupun ganti misalkan dengan telur ya, sama kan itu kandungan protein juga ya, sama-sama mengandung protein dia, nah itu bisa kita gantikan seperti itu ya. Kemudian ada juga budaya yang kita harus mengganti budaya tersebut. Contoh misalkan ada di suatu daerah yang mana mungkin di keluarganya itu kebiasaan satu keluarga itu merokok ya. Nah, merokok ini kita tahu bahwa itu bertentangan dengan kesehatan ya, maka kita gantikan kebiasaan merokok itu dengan aktivitas yang lain. Nah, itu contohnya seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja ke soal pertama. Nyonya A berusia 65 tahun, merupakan salah satu lansia yang tinggal di Panti X. Dia memiliki keluhan inkontinensia urin. Saat perawat sedang melakukan perawatan pada genitalia pasien tersebut, perawat lupa menutup gorden jendela. Jadi, salah satu pasien lansia lainnya melihat tindakan yang dilakukan perawat tersebut. Apakah aspek etik keperawatan yang tidak dilakukan oleh perawat? Apakah A. non-malefisien? Apakah B. confidentiality? Apakah C. autonomy? Ataukah D. veracity? Ataukah E. justice? Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya pasti yang apa ini? Yang B ya, confidentiality. Nah, kita lihat dulu teman-teman di sini ya, bahwa ini terkait dengan praktek keperawatan berdasarkan etik ya, di etika keperawatan. Dimana di sini yang ditanyakan itu seputar etika keperawatan yang tidak dilakukan oleh perawat. Emang perawat melakukan apa ya? Perawat ini lupa menutup gorden jendela. Yang seharusnya yang dilakukan perawat adalah menutup gorden jendela, maka perawat ini dia melanggar ataupun tidak melakukan etika keperawatan, yaitu kerahasiaan atau confidentiality ya. Nah, confidentiality ini adalah salah satu prinsip etik keperawatan yang berarti perawat harus menjaga kerahasiaan klien. Prinsip ini berlaku baik saat klien masih hidup maupun sudah meninggal. Berikut beberapa hal yang termasuk dalam prinsip confidentiality.
Yang pertama itu adalah merahasiakan informasi yang dipercayakan pasien seperti penyakit dan pengobatannya. Kemudian yang kedua, tidak mendiskusikan pasien di luar area pelayanan bersama teman dan keluarga. Nah, ini sering sekali terjadi ya. Tidak mengambil foto selfie dengan pasien, terutama pasien kritis ya. Jadi teman-teman, kita harus hati-hati terkait dengan prinsip confidentiality ini atau kerahasiaan pasien ini, karena penting sekali untuk kita jaga. Oke, selanjutnya soal kedua. Perawat memanggil petugas keamanan dan memasang restrain pada klien masuk rumah sakit dengan sukarela. Namun, klien menjadi berperilaku kekerasan secara fisik maupun verbal saat meminta dipulangkan dari rumah sakit. Apa konsekuensi hukum yang terkait dengan intervensi yang dilakukan oleh perawat? Apakah A menuduh, apakah B menyalahkan, apakah C false imprisonment, apakah D berbohong, ataukah E melalaikan klien? Oke, jawabannya apa nih teman-teman? Kita sebenarnya bisa mengidentifikasi ya atau menganalisis secara singkat bahwa di sini yang ditanyakan ini terkait dengan konsekuensi hukum. Kita langsung cocokkan saja ini pilihan-pilihan ini ke dalam soal ya. Yang pertama itu menuduh. Apakah perawat menuduh pasien? Tidak ada di sini ya. Kemudian apakah perawat menyalahkan pasien? Juga tidak ada. Apakah perawat berbohong? Nah, di sini juga tidak ada. Apakah perawat melalaikan klien? Di sini juga enggak ya. Dia langsung ya memanggil petugas dan memasang restrain pada klien masuk rumah sakit dengan sukarela ya. Jadi di sini permasalahannya itu terkait dengan bahwa perawat ini melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu ya. Karena pasien masuk ke rumah sakit ini dengan sukarela, jadi kita nggak perlu yang namanya memasang restrain ya, malah dapat merugikan klien ya. Lagi di sini klien sampai ingin pulang dan dia jadi berperilaku kekerasan secara fisik. Jadi perilaku kekerasan ini muncul ketika telah dilakukan pemasangan restrain ya. Kalau misalkan kita seperti ini, kita juga bisa masuk ke dalam ranah hukum ya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga. Nah, ada yang namanya false imprisonment ya, yaitu tindakan yang tujuannya mengurung seseorang di tempat tertentu. Perawat dapat dituduh melakukan false imprisonment ini saat perawat melarang klien meninggalkan rumah sakit jika klien dengan sukarela masuk rumah sakit, dan jika tidak ada pihak yang berwenang yang menemani klien. Penyiksaan atau pemenjaraan terkait dengan pemasangan restrain pada klien di situasi yang tidak memenuhi kriteria untuk melakukan intervensi tersebut. Nah, itu adalah false imprisonment ya. Jadi kita si perawat itu dia melakukan sesuatu yang memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan pemasangan restrain ya. Menuduh atau menyalahkan tidak sesuai karena perawat tidak menulis maupun menyampaikan secara verbal, membuat pernyataan tidak benar tentang kliennya. Jadi tadi untuk menuduh, menyalahkan maupun melalaikan klien itu tidak ya. Jadi ini masuk ke false imprisonment. Ya, ini mungkin istilah baru yang baru kita dengar ya teman-teman, tetapi sebagai pengetahuan kita bahwa yang namanya melakukan tindakan yang gak sesuai dengan kriteria, contohnya seperti kasus ini, itu masuk ke dalam ranah hukum juga ya, false imprisonment. Oke, selanjutnya soal ketiga. Perawat sedang merencanakan asuhan keperawatan kepada klien yang merupakan saksi Jehovah. Klien sudah diberitahu bahwa dia memerlukan prosedur pembedahan. Perawat mempertimbangkan keyakinan religius klien dalam menyusun perencanaan dan harus mendokumentasikan informasi yang mana. Apakah A. Klien meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kematian? Apakah B. Pemberian obat tidak diperbolehkan? Apakah C. Pembedahan dilarang dalam pemeluk keyakinan ini? Apakah D. Pemberian darah dalam produk darah tidak diizinkan? Apakah E. Pembedahan bertentangan dengan kehendak Tuhan? Nah, teman-teman, ini adalah soal terkait dengan
peka budaya ya, praktik keperawatan berdasarkan peka budaya. Jadi ketika kita mau memberikan asuhan keperawatan, praktik keperawatan, kita harus melakukan pendekatan budaya yang tadi ya, dimana ini si pasiennya ini dia memiliki keyakinan spiritual ataupun religius menjadi saksi Jehovah. Nah, ini sebenarnya kata kunci utamanya ini adalah di kata saksi Jehovah ya. Kalau kita tahu bahwa arti dari saksi Jehovah ini, maka kita akan mudah menjawab soal ini. Nah, kadang juga ada soal-soal yang mana pembuat soal itu seperti kita itu kebanyakan orang nggak tahu artinya. Contoh yang soal seperti ini ya, jadi kita kebanyakan nggak tahu nih arti dari saksi Jehovah itu yang seperti apa ya keyakinannya ya. Tapi teman-teman kita coba analisis ya, sepertinya mudah juga kalau kita analisis ya. Contoh misalkan kalau kita ini adalah sebagai kata kunci utama, maka kalau kita nggak tahu artinya, kita cari kata kunci tambahan atau kata kunci keduanya. Contoh misalkan di sini ada bahwa perawat itu mempertimbangkan keyakinan religius yang saksi Jehovah ini ya, dimana klien sudah diberitahu bahwa dia memerlukan prosedur pembedahan. Maka kita bisa berasumsi bahwa budaya di soal ini ya, apakah budaya di soal ini terkait dengan pertimbangan pembedahan. Nah, kira-kira adat apa atau budaya apa terkait dengan keyakinan yang mana dia mempersoalkan terkait dengan operasi atau pembedahan ya. Coba kita lihat satu persatu, misalkan ya satu persatu dari mulai A. Klien meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kematian. Ini sepertinya nggak masuk ya, karena nggak sesuai dengan dilema dalam menentukan pembedahan gitu ya, prosedur pembedahan. Kemudian pemberian obat tidak diperbolehkan. Ketika dia memutuskan untuk dirawat ataupun dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, maka pasti ujung-ujungnya ada yang namanya pengobatan. Jadi untuk pemberian obat tidak diperbolehkan ini kayaknya nggak mungkin juga. Kemudian yang C, pembedahan dilarang dalam pemeluk keyakinan ini. Nah, ini mungkin bisa jadi ya. Kemudian yang D, pemberian darah dan produk darah tidak diizinkan. Nah, ini kemungkinan besar yang ini. Kemudian pembedahan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, ini bisa. Jadi bisa yang C, bisa yang D, bisa yang E. Tetapi kalau kita boleh berfeeling, maka yang paling menjadi dilema terkait dengan prosedur pembedahan itu biasanya terkait dengan pemberian darah. Nah, itu lebih logis ya, lebih logis karena kadang ada keyakinan yang memang dia itu nggak mau darah dari luar itu masuk ke dalam tubuhnya. Nah, itu ya, ini yang paling logis. Oke, jadi kita bisa pilih yang ini teman-teman. Oke, nah ini penjelasannya ya. Nah, jawabannya itu yang tadi ya, pemberian darah dan produk darah tidak diizinkan. Di antara saksi Jehovah, pembedahan tidak dilarang. Jadi operasi itu nggak dilarang. Tetapi pemberian darah dan produk darah dilarang. Pemeluk keyakinan ini percaya bahwa tidak ada kehidupan pasca kematian. Ya, kalau tadi di pilihan di opsi itu bahwa menyatakan ada kehidupan setelah kematian. Tapi di saksi Jehovah ini dia mempercayai bahwa setelah kematian itu nggak ada kehidupan lagi ya. Kemudian pemberian obat dapat diterima kecuali jika obat tersebut berasal dari produk darah. Yang pemberian obat itu tidak bermasalah ya. Kemudian pembedahan bertentangan dengan kehendak Tuhan, bukan keyakinan yang dilarang dalam keyakinan ini. Pembedahan ataupun operasi ini tidak bertentangan juga dengan kehendak Tuhan. Jadi yang bertentangan itu seputar pemberian darah dan produk darahnya itu ya. Nah, itu kita harus sesuaikan ya, ini bisa didiskusikan dengan klien. Oke.
Oke, selanjutnya soal keempat, seorang ibu yang meminta perawat untuk melepas semua peralatan medis termasuk selang yang terpasang pada anaknya yang berusia 14 tahun dan telah mengalami koma selama 8 hari. Kasus di atas termasuk permasalahan dasar etika, yaitu apakah A. kebebasan versus penanganan dan pencegahan bahaya, apakah B. terapi ilmiah konvensional versus terapi tidak ilmiah dan coba-coba, apakah C. berkata jujur versus berkata bohong, ataukah D. kuantitas hidup versus kualitas hidup, ataukah E. menghargai versus memberi? Jawabannya teman-teman, oke ya. Jawabannya pasti sudah tahu ya, ini terkait dengan dilema etik perawat. Nah, kalau dilema etik artinya ada dua pilihan etik keperawatan yang ada di hadapan perawat. Ya, yang pertama itu terkait dengan autonomi, di mana seorang ibu itu meminta perawat untuk melepas semua peralatan medis, termasuk selang terpasang pada anaknya yang usianya 14 tahun. Dia telah mengalami koma selama 8 hari ya. Jadi ini adalah bentuk etika autonomi ya. Kita sebagai perawat harus menghargai hak pasien ataupun keluarganya dalam menentukan keputusan untuk perawatan, termasuk juga menyudahi perawatan itu juga termasuk dalam hak keluarga pasien ya. Nah, itu adalah etika keperawatan autonomi. Nah, kemudian yang kedua, dilemanya adalah ketika kita melepas semua peralatan medis, otomatis itu akan memperburuk kondisi klien. Kita tahu itu teman-teman ya, tetapi kita pun tidak memaksa keluarga untuk menentukan yang kita mau gitu ya. Jadi ini adalah dilema etik ataupun permasalahan di dalam etika kita sebagai perawat itu, yaitu terkait dengan kebebasan versus penanganan dan pencegahan bahaya. Kebebasan itu arti dari autonomi, penanganan dan pencegahan bahaya bisa di non malefisien ya. Jadi ini merupakan bentuk contoh soal dilema etik keperawatan gitu ya. Oke, nah ini penjelasannya. Dilema etik adalah situasi di mana terdapat konflik nilai-nilai ataupun kepercayaan tentang tindakan yang benar atau yang terbaik, namun ditentukan oleh aturan ataupun hukum yang ada. Dalam konteks perlindungan, dilema etik dapat terjadi ketika prinsip etik autonomi dan non malefisien ini berbenturan. Ya, jadi ketika ada dilema etik pasti dia berbenturan antara etiknya otonomi dan etiknya non malefisien ya. Kalau otonomi, maka prinsip yang harus kita pegang adalah menghormati hak pasien maupun keluarganya untuk membuat keputusan tentang perawatan dirinya maupun keluarganya. Kalau non malefisien atau tidak bersifat jahat ataupun tidak merugikan klien, dia mengharuskan perawat untuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien. Oke, selanjutnya soal kelima. Ketika dokter memberi instruksi kepada perawat untuk memberikan obat kepada pasien, tetapi ternyata obat yang diberikan oleh perawat salah dan menyebabkan penyakit pasien tambah parah dan mengakibatkan pasien meninggal dunia. Dalam kasus ini, yang dapat dilakukan keluarga pasien adalah apakah A. keluarga pasien hanya diam, apakah B. keluarga pasien berhak menggugat dokter atau perawat tersebut, apakah C. keluarga pasien mengikhlaskan, apakah D. keluarga pasien menuntut rumah sakit, apakah E. dokter menuntut perawat. Jawabannya teman-teman. Oke ya. Nah, ini terkait dengan praktik keperawatan berdasarkan legal. Jadi kita juga harus tahu bahwa yang memiliki hak dan kewajiban itu tidak hanya perawat, tetapi pasien pun memiliki hak dan kewajibannya pula ya. Nah, salah satunya ini kaitannya dengan hak pasien ya, ataupun klien ataupun keluarga pasien ya. Dimana kasusnya di sini bahwa ini terjadi
pemberian obat yang salah oleh perawat, di mana hal tersebut memberikan dampak bahwa penyakit pasien itu semakin parah dan ujungnya pasien meninggal dunia. Oke, coba kita lihat penjelasan di sini. Nah, teman-teman, ini jawabannya yang C ya. Keluarga pasien berhak menggugat dokter ataupun perawat tersebut ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ini, ada di pasal 58 ya, kita coba lihat dulu. Kita baca, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Nah, hal tersebut ini cocok dengan kasus tadi ya, di mana setiap orang, artinya termasuk juga pasien maupun keluarganya, itu berhak menuntut ganti rugi ya, berhak menggugat dokter maupun perawat yang dianggap menimbulkan kerugian yang tadi menyebabkan pasien itu meninggal ya, akibat kelalaian maupun kesalahan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Jadi teman-teman, diharapkan ketika kita tahu hal ini, maka kita pun belajar untuk lebih hati-hati ya. Nah, jadi ini penting sekali untuk kita pahami bahwa praktek keperawatan itu harus berdasarkan legalitas ini ya teman-teman. Oke, lanjut soal ke-6. Pengobatan antihipertensi telah diresepkan untuk pasien dengan hipertensi. Klien memberitahu perawat bahwa mereka ingin mengkonsumsi herbal untuk membantu menurunkan tekanan darahnya. Manakah tindakan yang harus dilakukan perawat? Apakah A. beritahu klien bahwa herbal tidak aman dan seharusnya tidak digunakan sama sekali? Apakah B. ajarkan klien bagaimana cara mengukur tekanan darah sehingga bisa memonitor tekanan darahnya mandiri? Apakah C. dorong klien untuk mendiskusikan penggunaan herbal dengan dokter? Apakah D. beritahu klien jika mereka mengkonsumsi herbal maka mereka harus sering mengukur tekanan darahnya? Apakah E. izinkan klien menggunakan herbal apapun sesuai keyakinannya? Jawabannya teman-teman. Oke, ini terkait dengan praktek keperawatan berdasarkan budaya. Budaya artinya kepercayaan, bahwa ada juga masyarakat yang percaya bahwa dalam menjaga kesehatannya, mereka tidak hanya mengandalkan pelayanan kesehatan pasien kesia, tetapi juga mereka biasa atau mereka sudah biasa menggunakan herbal juga, menggunakan alam, menggunakan bahan alami untuk menjaga kesehatannya ya. Jadi apa sih respon yang terbaik seorang perawat ketika pasien ini tidak hanya ingin melakukan pengobatan secara medis tetapi juga ingin mengkonsumsi secara alamiah ataupun herbal gitu ya. Nah, jawaban yang paling cocok adalah dorong klien untuk mendiskusikan penggunaan herbal dengan dokter ya. Meskipun beberapa herbal memiliki manfaat, tetapi tidak semua herbal aman digunakan. Klien yang sudah mendapatkan terapi konvensional, artinya pengobatan medis, harus dimotivasi untuk menghindari herbal dengan efek farmakologis yang sama, karena kombinasi kedua hal tersebut dapat memicu reaksi yang berlebihan atau efek interaksi yang belum diketahui. Perawat harus menyarankan klien untuk mendiskusikan penggunaan herbal dengan dokter ya. Jadi pilihan yang paling aman untuk klien maupun untuk petugas medis. Nanti ketika ada apa-apa kepada klien itu, ya tidak ada yang disalahkan karena ini atas diskusi bersama, konsultasi, dan mempertimbangkan kondisi pasien dan juga bentuk pengobatan baik itu konvensional maupun non konvensional ataupun herbal. Oke. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan ke episode berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.